Bab 3299 Gadis Hantu. Naga hitam melototi Mile, tak berbicara. Tatapan mata itu sangat tidak ramah. Mile terdiam. Bocah ini kayaknya nggak percaya pada dirinya. Mile berbicara dengan serius, menurutku, kamu bisa menjalin hubungan baik. Mereka semua bilang putraku akan jadi super hebat di masa depan. Naga hitam berbicara dengan serius, aku naga, bukan babi. IQ-ku ini lumayan, kamu paham tidak? Mile mengangkat bahu, lalu menatap Ladia, kita pergi. Dua orang menganggukkan kepala, lalu pergi. Naga hitam memandang Mile yang pergi dari kejauhan sambil mengernyitkan alis, seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia langsung berbicara, tunggu. Mile memandang naga hitam, kenapa? Naga hitam berbicara dengan serius, kamu adalah raja pengandal dukungan, Mile Ye. Ekspresi Mile langsung suram. Naga hitam menatap Mile, sepertinya benar. Mile merenung sesaat, lalu berbicara, aku agak kurang paham. Dunia bawah kami hampir terisolasi dari sini, kenapa kamu bisa kenal denganku? Naga hitam memandang Mile, siapa yang tidak kenal denganmu? Mile tak mengerti, kenapa? Naga hitam berbicara, jangan pedulikan soal ini. Saat bicara, sinar emas terbang keluar dari tubuhnya, lalu mendarat di depan Mile. Di dalam sinar emas itu ada cincin penyimpanan. Dalam cincin penyimpanan ada 1 juta kristal nyata ilusi. Mile terpana. Naga hitam berbicara, aku pinjamkan ke kamu, tetapi kamu harus tulis catatan dan juga, kamu rekam video, aku akan menyimpannya. Mile merenung sesaat, lalu berbicara, lihat karakterku, sepertinya tidak perlu begitu. Naga hitam memandang Mile, kamu kelihatannya seperti tidak punya karakter. Ekspresi Mile tampak muram. Sialan. Hah. Mile menarik napas dalam-dalam, demi 1 juta kristal nyata ilusi ini, dia bersabar. Kemudian Mile menulis catatan dan merekam video untuk naga hitam. Naga hitam menganggukkan kepala, sepertinya teringat dengan sesuatu, dia tanya, putramu bakal mengakui tagihan ini tidak? Mile merenung sesaat, lalu berbicara, ini masalah antara kamu dan dia. Sesudah itu, dia menarik Ladia, lalu balik badan dan pergi. Di tempat, wajah naga hitam semakin suram. Sesaat kemudian, naga hitam geleng kepala sambil berbicara, punya ayah seperti ini, sangat menyedihkan. Setelah itu, dia balik badan, langsung terjun ke laut dalam. Di kejauhan, Mile dan Ladia berjalan ke kejauhan. Di tengah perjalanan, Ladia tanya, kamu ingin punya anak dengan siapa? Raut wajah Mile jadi kaku. Ladia menatapnya sambil tunggu jawaban. Mile senyum sambil berbicara, denganmu. Wajah Ladia langsung memerah. Melihat Ladia tampak malu, hati Mile tergerak. Dia dengan lembut melingkarkan lengannya ke pinggang Ladia, lalu membungkuk dan menciumnya. Tubuh kecil Ladia bergetar, tapi dia nggak menolak. Setelah beberapa saat, Mile melepaskan Ladia sambil senyum, dulu hanya fokus pelatihan. Ladia bersandar di lengan Mile. Dia memeluk Mile erat-erat, dan tidak berbicara. Mile menarik napas dalam-dalam, dia mendongak dan memandang ke kejauhan. Di ujung pandangannya, samar-samar bisa melihat sebuah kota. Seluruh kota ini dikelilingi oleh kabut hitam dan tampak sangat aneh. Alis Mile berkerut. Kenapa jalan nyata ilusi ini begitu banyak jebakan? Jangan-jangan semua ini ulah pena kebenaran agung. Saat mendekati kota, ekspresi dua orang ini semakin serius, karena mereka merasakan bahaya. Di wilayah ini, mereka tentu nggak berani bertindak gegabah. Detik ini, seorang gadis muncul di atas kota. Dia mengenakan gaun merah panjang, dengan rambut panjang sampai pinggang,
postur tubuhnya sangat bagus, tapi penampilannya sangat jelek. Seluruh wajahnya ditutupi dengan retakan padat dan fitur wajahnya juga nggak simetris, sangat tidak teratur. Tubuh malaikat dengan wajah iblis. Alis Mile berkerut, Master Dewa apa lagi ini? Gadis memandang Mile dan Ladia, wajahnya langsung tersenyum, senyumannya agak mengerikan. Kalau ketemu Lydia gaun polos, gadis ini mungkin gak akan bisa bertahan satu ronde pun. Lydia gaun polos adalah seorang pecandu kecantikan. Mile menatap gadis itu, bagaimana memanggilmu? Gadis itu hanya senyum, detik berikutnya, dia berubah jadi cahaya darah dan menghilang. Mile menyipitkan mata, lalu mengacungkan jempol tangan kanan. Num. Saat suara pedang bergema, pedang biru gaib langsung terbang melintasi udara. Ledakan. Seberkas garis darah langsung ditebas secara paksa oleh pedang biru gaib, tapi detik berikutnya, gadis itu meraih bilah pedang biru gaib dengan satu tangan yang lain, lalu dia melemparnya ke arah Mile. Engah. Kekuatan dahsyat sesaat menghancurkan ruang waktu di arena. Mile menyipitkan matanya, lalu membuka telapak tangan dan pedang biru gaib bergetar hebat, langsung menghancurkan kekuatannya, dan kembali ke telapak tangan Mile. Detik ini, gadis sudah bergegas ke depan Mile. Pada saat ini, Ladia menusuk dengan tombak. Gadis langsung hilang begitu saja. Tombak menembus udara. Ladia menyipitkan mata, sesaat langsung balik badan dan meninju. Ledakan. Seberkas sinar darah menyembur, Ladia langsung terguncang mundur sejauh ribuan meter. Setelah memukul mundur Ladia, gadis langsung balik badan dan menendang. Ledakan. Sesaat, Mile terguncang sejauh ribuan meter bersama pedang. Detik ini, gadis itu berubah jadi bayangan dan bergegas ke depan Mile. Mile menyipitkan mata, hatinya merasa ngeri. Kecepatan yang begitu mengerikan, pikirannya tergerak, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari dalam tubuhnya. Tapi, gadis itu lebih cepat, begitu jiwa pedang dunia muncul, gadis itu langsung meninju pedang biru gaib milik Mile. Ledakan. Sesaat, Mile terguncang mundur bersama pedang. Sebuah tinju memukul terbang Mile. Gadis itu langsung balik badan, mengangkat kaki kanannya dan menyapu tanah. Ledakan. Sesaat, Ladia langsung terguncang mundur sejauh ribuan meter. Dan begitulah, gadis itu membuka busurnya dari kiri ke kanan, memukul Mile dan Ladia. 1 lawan 2, momentumnya benar-benar menekan Mile dan Ladia. Di dalam tubuh Mile, menara kecil berbicara dengan suara berat, "Sialan. Gadis ini mengingatkan aku pada Ibu Ratu An. Ibu Ratu An. Katian. Dewi Marsial generasi pertama." Pena kecil langsung berbisik, gadis ini mengerikan sekali. Seni bela diri bisa mencapai tahap seperti ini, agak nggak masuk akal. Menara kecil berbicara dengan serius, entah ilmu pedang atau seni bela diri, jika sudah mencapai tahap ekstrim, semuanya sangat abnormal. Gadis ini murni seni bela diri. Di arena, meskipun Mile dan Ladia bersatu, mereka juga sepenuhnya ditekan oleh gadis itu. Tapi pada saat ini, mereka berdua menjadi semakin bersemangat saat bertarung. Pertarungan seperti ini adalah yang paling menyenangkan. Sekitar 1 jam kemudian, ledakan. Tiba-tiba, 2 ledakan mengerikan bergema di arena. Mile dan Ladia mundur dengan keras secara bersamaan. Begitu mereka mundur, langsung mundur sejauh 1000 kaki. Tapi saat ini, gadis itu sudah muncul di tembok kota yang jauh. Gadis itu memandang mereka berdua sambil menyeringai, tapi tidak berbicara. Mile menatap gadis itu dengan ekspresi yang sangat serius. Seni bela diri gadis ini benar-benar menakutkan. Terutama niat bela diri lawan,
jiwa pedang dunia miliknya barusan sepenuhnya ditekan oleh niat bela diri lawan. Agak nggak masuk akal. Di tembok kota, gadis itu memandang Mile berdua. Dia mengeluarkan buah spiritual, lalu mengunyahnya. Mile menatap Ladia, wajah Ladia muram. Ini pertama kalinya dia ditekan oleh seni bela diri lawan. Apalagi dalam kondisi dia bersatu dengan Mile. Mile senyum, itu hal yang bagus. Dalam pertempuran ini, dia dengan jelas menyadari kekurangannya. Ladia menganggukkan kepala. Mile memandang gadis itu, siapa namamu? Gadis itu menyeringai, gadis hantu. Gadis hantu. Mile berpikir sejenak lalu bertanya, berapa gaji dari atasan ke kamu per tahun? Gadis hantu mengangkat telapak tangannya dan berbicara, 5 juta. 5 juta. Mile mengernyitkan alis, gaji setinggi itu hanya minta kamu menghadang orang yang datang kemari. Gadis hantu geleng kepala sambil menunjuk ke kota, juga harus tekan roh dewa. Tekan roh dewa. Mile mengedipkan mata, kota ini ada roh dewa. Gadis hantu itu menganggukkan kepalanya. Mile berpikir sejenak lalu berbicara, kalau aku lamar pekerjaan ini, berapa gaji yang akan mereka berikan ke aku? Gadis hantu memandang Mile, lalu berbicara dengan serius, tombok pakai uangmu sendiri mungkin pun tak mau. Mile bersambung.